Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang penuh berilmu pengetahuan ini. Baiklah, saya akan menjelaskan kejadian terkini yang berhubungan dengan agama dengan judul Larangan Bunuh Diri dalam Islam. Belakangan ini banyak mahasiswa yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dalam artian, mereka membunuh dirinya sendiri. Bagaimana pandangan Islam terkait bunuh diri? Mahir Ahmad Asyufi melalui kitabnya An-Nar Ahwaluha wa Adzabuha mengemukakan Islam tidak memperbolehkan dan melarang tindakan bunuh diri. Karena hidup dan mati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lebih lanjut, sebagai seorang muslim sepatutnya bersabar dan banyak beribadah apabila dilanda masalah serta cobaan, bukan malah memilih untuk mengakhiri hidupnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29 melarang manusia untuk membunuh diri sendiri. Hal itu dikarenakan Dia menyayangi para hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Artinya, janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Alasan lain dilarangnya bunuh diri dijelaskan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya Mistik, Seks, dan Ibadah. Nyawa manusia, bahkan seluruh jiwa raganya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diamanatkan kepada masing-masing manusia. Kita tidak dapat menjualnya karena bukan milik kita. Nyawa pun tidak boleh dipisahkan dari badan kecuali atas izinnya. Dalil larangan bunuh diri selain surah An-Nisa ayat 29 di atas yang menjadi dalil larangan bunuh diri. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis terkait hukum bunuh diri. Imam Nawawi melalui Syarah Riyadhus Shalihin melampirkan riwayat dari Abu Zaid Thabit bin Ad-Dahat Al-Ansari dari mana Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi yaumal qiyamah. Artinya, barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka nanti pada hari kiamat dia akan disiksa dengan sesuatu itu. Muttafaqun alaih. Imam Nawawi menjelaskan hadis di atas berisi keharaman bunuh diri dan bahwa pelaku bunuh diri akan diazab atau dihukum pada hari kiamat dengan cara ia membunuh dirinya sendiri. Demikian sebab balasan itu setimpal dengan perbuatannya. Hukuman dan balasan bagi pelaku bunuh diri Adami Sami'un Jazuli lewat buku Al-Hayatu fil Quran Al-Karim yang diterjemahkan Sari Narulita dan Miftahul Jannah dan kawan-kawan menyebutkan Islam menganggap upaya membunuh diri termasuk bentuk kriminalitas. Dengan itulah bunuh diri dilarang dan pelakunya dikatakan akan masuk neraka. Hal ini juga karena Nabi SAW melalui sabdanya menegaskan balasan apa yang dikenakan bagi pelaku bunuh diri pada hari kiamat dan siksaan seperti apa yang didapat mereka kelak di neraka. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, barang siapa membunuh dirinya dengan menggunakan besi, maka besi tersebut akan ditempelkan pada perutnya di neraka jahanam selama-lamanya. Begitupun dan barang siapa membunuh dirinya dengan menggunakan racun, maka racun yang berada di tangannya akan dirasakannya selama-lamanya di neraka jahanam. Dan juga barang siapa yang menjatuhkan diri dari puncak gunung sehingga meninggal dunia, maka ia akan dijatuhkan di neraka jahanam selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan
pula bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang mencekik lehernya maka ia akan mencekiknya pada hari kiamat, dan orang yang menusuk dirinya maka ia akan menusuknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Banyak faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Antara lain, ada keluarga lain yang melakukan tindakan serupa. Perilaku impulsif melakukan tindakan karena dorongan hati. Kesehatan mental yang marak terjadi akhir-akhir ini ada perilaku perundungan sehingga membuat seseorang merasa dikucilkan dan tidak berharga. Allah yang Maha Penyayang sudah memberikan petunjuknya dalam Al-Quran agar manusia selalu optimis dalam menghadapi masalahnya. Beberapa petunjuknya dalam Al-Quran, yang pertama yaitu surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahimu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Surah Ali Imran ayat 139. Yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alaihil qaumil kafirin. Artinya adalah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakan dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang ia kerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau membebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Al-Baqarah surat ayat 286. Adapun ayat yang ketiga yaitu surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Tentu, untuk tumbuh menjadi pribadi yang baik dengan kesehatan mental yang baik pula, perlu dukungan dari orang sekitar, orang terdekat, orang tua, guru, dan lingkungan pertemanan yang baik. Jelas dia. Adapun peringatan berupa efek negatif bisa menjadi salah satu metode untuk menjadi bahan, menjadi pertimbangan sebelum kita melakukan tindakan negatif karena ada konsekuensi buruk yang akan kita terima atas tindakan itu. Seperti peringatan Rasulullah akan azab yang diterima seseorang ketika melakukan bunuh diri dalam sebuah hadis dari Sabit bin Ad-Duha, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, "Waman qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah." Yang artinya yaitu barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu cara yang ada di dunia, niscaya kelak pada hari kiamat Allah akan menyiksanya dengan cara seperti itu pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini kita dapat bisa simpulkan teman-teman bahwa membunuh diri itu sangatlah haram dalam Islam ya teman-teman. Nah, adapun kesimpulan dari semuanya, yang pertama yaitu haram. Membunuh diri dianggap sebagai tindakan yang sangat terlarang dalam Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Penghormatan yang kedua itu ada penghormatan terhadap hidup, yaitu Islam mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan manusia sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membunuh diri dianggap sebagai tindakan yang menghina anugerah tersebut. Yang ketiga itu ada menghindari dampak negatif. Membunuh diri dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi keluarga, masyarakat, dan diri sendiri juga. Islam mendorong umatnya untuk menghadapi kesulitan dan cobaan dengan sabar dan kekuatan iman.
Nah, yang keempat itu ada pengampunan dan rahmat Allah. Meskipun tindakan membunuh diri dianggap sebagai dosa besar, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dan Maha Pemurah dalam kondisi tertentu. Keadaan mental atau psikologis yang ekstrim dapat mempengaruhi keputusan seseorang. Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui dan Maha Pengasih, dan Dia yang Maha Menilai. Pencarian pertolongan dan pengobatan yang kelima. Islam mendorong individu yang mengalami kesulitan baik secara fisik maupun mental untuk mencari pertolongan dan pengobatan. Agama Islam memperolehkan penggunaan terapi psikologis dan medis yang sesuai untuk membantu dalam pemulihan dan kesembuhan. Nah, jadi kesimpulannya, larangan membunuh diri dalam Islam menekankan pentingnya menghormati dan menjaga kehidupan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gantinya, Islam mengajarkan sabar, kekuatan iman, dan pencarian solusi yang baik dalam menghadapi kesulitan dan cobaan hidup. Baiklah, mungkin cuma itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.